warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Putri Anggraini dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit apa itu fluida. Karena pada kali ini kelompok kami akan melakukan percobaan yang berkaitan tentang fluida. Fluida merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala jenis bentuk atau zat yang dapat mengalir. Jadi, segala bentuk cairan yang dapat mengalir disebut dengan fluida. Fluida dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Fluida dinamis merupakan jenis fluida yang dalam kondisi bergerak atau mengalir, misalnya seperti aliran air, air terjun, angin, dan sebagainya. Sedangkan fluida statis merupakan jenis fluida dalam kondisi diam atau tidak bergerak. Misalnya seperti air di dalam kolam, air di dalam wadah, air di dalam gelas, dan sebagainya. Berkat fluida statis, ilmuwan dapat menemukan hukum-hukum dasar fisika yang bermanfaat. Salah satunya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas benda cair. Selanjutnya akan dilakukan percobaan yang berkaitan dengan fluida yang akan dilakukan oleh teman-teman saya. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu telur dan air. Telur berada di dasar air, berarti telur tenggelam. Jadi, massa jenis air lebih kecil dibanding massa jenis telur, atau telur memiliki massa jenis yang lebih besar dibanding gaya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtianingsih. Pada kesempatan kali ini saya melakukan uji coba, yaitu dengan air putih mineral ditambah garam dan telur. Pada kesempatan ini saya akan memasukkan telur ke dalam air garam. Bagaimana telur ini dimasukkan, apakah dia melayang atau dia terendam. Baik, saya akan melakukan uji cobanya. Nah, ini ada satu telur yang akan saya masukkan ke dalam sebuah air garam. Yang kita lihat, telur dimasukkan ke dalam air, dia akan melayang seperti ini. Jadi, inilah hasil percobaan saya dengan hasil, yaitu telur yang melayang pada air garam ini. Baik, sekian dari percobaan saya. Terima kasih. Yang percobaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Pertama-tama, masukkan garam sebanyak 3 sendok ke dalam air tawar. Kemudian, aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan telur ke dalam air garam. Tunggu beberapa detik. Kemudian, masukkan air tawar sebanyak setengah gelas lagi, secara perlahan-lahan. Maka posisi telur akan dalam keadaan melayang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika air yang diberikan garam sebanyak 3 sendok, posisi telur dalam keadaan terapung. Hal ini dikarenakan massa jenis air lebih berat dibandingkan massa jenis telur. Ketika diberikan setengah gelas air tawar lagi, maka telur tersebut menjadi melayang. Hal ini menunjukkan massa jenis telur sama atau hampir sama dengan massa jenis air garam, sehingga besar gaya apung sama dengan berat benda. Ini membuat semakin mudah objek melayang di dalam air. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atas. Maka benda tersebut dalam keadaan setimbang. Baik, sekarang kita masukkan telurnya. Dapat kita amati, setelah larutan cuka dimasukkan ke dalam gelas berisi telur hingga tenggelam, muncul gelombung-gelombung gas di sekitar cangkang telur.
Telur mengalami perubahan posisi beberapa kali hingga akhirnya telur mengapung. Dapat kita lihat telurnya mengapung. Gelembung yang menyelimuti telur seolah mengikis permukaan kulit telur. Makin banyak air cuka yang diberikan pada kulit telur, maka kulit telur tersebut akan cepat mengapung dan menjadi lunak, dan akhirnya mengelupas. Karena cuka dikategorikan dalam zat-zat asam, berarti cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusun kulit telur.